Dan judul yang saya berikan adalah kasih yang turun, mendamaikan dan mengalir. Saudara-saudara, seringkali kita berpikir Natal itu cuma tentang sukacita, tentang kado, tentang keluarga, tentang hiasan, dan itu semua tidak ada yang salah. Tetapi di balik semua dekorasi lampu-lampu yang ada ini, Natal sesungguhnya berbicara mengenai satu kata, kasih. Katakan sama-sama kasih. Ya. Dan mari kita koreksi hati kita jujur sebentar. Apakah kasih yang kita terima selama ini di dunia adalah kasih yang tak bersyarat atau kasih yang bersyarat? Umumnya begini kan, jika kamu begini maka kamu akan dapat ini, betul? Kamu anak baik, kamu akan bahkan diberkati. Kamu nakal, kamu akan dihukum. Atau seringkali juga kita bicara kasih yang sifatnya transaksional. Aku mengasihi kamu jika kamu baik sama saya. Aku mengasihi kamu selama kamu enggak irritating atau enggak ngeyel, enggak membuat saya jadi susah. Dengan kata lain, kasih yang kita pakai selalu adalah kasih yang bersyarat. Kamu dikasihi karena kamu layak memang dikasihi. Kamu baik, kamu tulus dan seterusnya. Tetapi saudara-saudara, pada hari ini mari kita lihat firman Tuhan. Apa sebenarnya yang dikatakan oleh Alkitab tentang kasih? 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11. Boleh kita baca bersama-sama? Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah demikian mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Dan dalam teks ini ada 3 hal yang akan kita pelajari. Bahwa yang pertama, kasih itu dinyatakan. Dan ini akan terlihat dari tindakan Allah, yaitu inkarnasi. Allah menjadi manusia. Yang kedua, kasih itu mendamaikan. Ada rekonsiliasi, ada tindakan rekonsiliasi. Dan ini yang terjadi di dalam kisah Natal. Ada inkarnasi, ada rekonsiliasi, karena dikatakan Yesus datang untuk menyelamatkan. Namanya Yesus, Yeshua, artinya keselamatan dari Allah atau Allah yang menyelamatkan. Dengan kata lain, tujuan Natal adalah untuk membuat kita bisa berdamai dengan Allah melalui Yesus Kristus. Dan yang ketiga, yaitu kasih yang mengalir. Karena bukan saja kita terima kasih itu, tetapi ini harus berbicara mengenai bagaimana kita memberkati orang. Ini bicara mengenai misi Allah. Kasih itu menjadi daging. Dikatakan Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal. Kata anaknya yang tunggal itu artinya monogenes. Tapi sebelumnya mari coba kita lihat ini, bicara mengenai inkarnasi. Yang pertama itu kasih itu dinyatakan, atau kita bicara inkarnasi. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Perhatikan kata dinyatakan di sini. Kata dinyatakan di dalam bahasa aslinya itu artinya dibuat terlihat atau telanjang atau di strip off, dilucuti supaya bisa kelihatan semua, tidak ada lagi penghalang. Itu arti kata dinyatakan di sini. Kasih Allah dinyatakan secara gamblang. Allah tidak mengutus secara misterius. Allah tidak mengasihi diam-diam. Seringkali manusia bilang gini, aku tuh sayang sama kamu, cuma aku udah perlu perlihatkan lah. Terutama kita orang Asia. Kita orang Asia agak sungkan untuk memperlihatkan kasih kita. Betul nggak? Ya, orang Tapanuli apalagi. Kau bilang cinta-cinta, nggak usah lah kau perlihatkan cinta-cintamu itu. Peluk-peluk, nggak usah lah. Suaminya juga, istrinya bilang gini, kok susah kali kau bilang sayang sama aku.
Ah udahlah, kalau aku berubah pikiran baru aku bilang sama kau. Nah itu kan. Ya kan itu tuh. Jadi kalau aku nggak berubah pikiran ya aku sayang lah sama kamu seperti janjiku di gereja dulu. Artinya kasihnya itu cuma satu kali aja diucapkan waktu janji nikah. Gitu. Padahal kasih itu harus kita nyatakan. Nah kita nggak seperti bilang, kita bukan orang Barat Pak. Ya kayak di Hollywood di film-film itu, bukan. Itu karena kebenaran firman, mereka mengerti firman. Di dalam hal ini bahwa kasih itu memang perlu diungkapkan. Nggak bisa kasih itu disikap misterius gitu loh. Ya, jangan saudara ya. Karena Allah tidak sekedar gini, aku sayang sama kalian dari sorga. Terus gimana kita tahu bahwa Tuhan sayang sama kita? Dia menyatakan dirinya. Kasih itu bergerak, bukan statis. Makanya kasih itu progres, bertumbuh. Mungkin pertamanya kita agak kagok-kagok gitu ya. Tapi lama-lama kita bisa belajar bertumbuh. Belajar mengungkapkan. Ya saya jujur saja, saya ini orangnya sebenarnya tanpa sadar saya bisa jadi monoton. Jadi satu kali saya belajar ya. Ya dulu katrok banget lah ya, dulu katrok sekali saya. Mau kasih bunga pertama sama istri saya, itu masih banyak durinya. Jadi asli aku beli di pasar Santa. Masih sama daun-daunnya, masih sama duri-durinya. Dibungkus pakai koran pula. Lalu aku bilang sama dia, aku cinta kamu. Oh, tapi berduri. Wah, cinta tapi berduri. Wah, ngeri kan ini. Waduh, kayaknya bisa ditusuk dia. Tapi pada waktu itu itulah yang saya tahu. Sebelumnya lebih parah lagi. Saya mau ulang tahun. Terus saya ngomong sama temannya, saya kalau kasih bunga, oh iya kasih. Dia bilang gini, udah kasih aja bunga plastik gede. Terus kamu siram pakai parfum. Kamu semprot parfum. Kan udah katrok nih, udah bunga plastik pakai parfum pula lagi. Ku taruh lah kan. Wih, dia terima seneng, ditaruh di kantornya. Jadi satu kali saya lihat ke kantornya gitu, di belakang. Ih, ada terus itu. Nanti udah kita tunangan baru dia bilang gini. Alasan aku taruh sana karena aku gak suka bunga plastik. Jadi biarlah itu hiasan dari aku kasih sumbang buat bank saya aja lah. Aduh, malu-malu saya, malu. Jadi setelah itu saya gak berani kasih bunga plastik. Saya kasih bunga asli. Cuman masih berduri. Lalu setiap kali anniversary saya belajar lah beli. Cuman saya tuh gak tahu pilih bunga. Jadi saya minta sekretaris gereja. Nah namanya sekretaris, dia pokoknya bilang apa kata atasan, ya dia ikutin aja kan. Dan saudara tahu berapa lama? Berapa lama Miss? 4 tahun. 4 tahun tidak pernah berubah saudara. Rangkaiannya, warnanya, untung gak ucapannya sama. Lebih kacau lagi saudara. Ya kadang-kadang suami itu lupa. 11 tahun ada seorang suami yang kasih kartu 11 tahun. Sama, exactly sama. Bayangin. Karena dia gak pernah mau belajar. Jadi nanti setelah itu istri saya bilang gini. Kemarin kau nggak sadar ya? 4 tahun lamanya bungamu warnanya sama. Putih semua. Oh iya sadar saya. Nah tahun berikutnya. Semua bunga warna-warni. Lebih kacau lagi. Lebih norak lagi saudara. Ungu, merah. Aduh. Kacau. Karena yang kasih nasihat juga ya begitulah gitu ya. Sampai kemudian saya belajar. Jadi artinya gini. Sometimes ibu-ibu tolong suamimu ya. Tolong suamimu. Para istri-istri tolong suamimu. Ingatkan mereka. Kadang-kadang mereka gak tahu apa yang disukai oleh istrinya. Saudara suami kadang-kadang memberi hadiah ulang tahun ke istrinya. Yang sebenarnya dia mau pakai. Bayangin ada suami kasih stick golf sama istrinya. Istrinya gak pernah main golf. Buat apa? Oh kau gak pakai ya? Udahlah aku yang pakai ya. Ya sama aja. Sebenarnya dia mau beli. Cuman dia pakai tangan orang lain dulu gitu loh. Itu lebih kacau. Nah terakhir saya udah mau kasih ini. Saya udah bikin. Saya udah tahu lah. Tiba-tiba dia bisikin. Nah ini namanya bisikan maut saudara. Bisikan maut di sini bukan pinjam dulu 100. Bukan itu bisikan maut. Itu bisikan maut saya sama dia. Biasanya pinjam dulu 100 gitu kan. Dia enggak. Dia bilang begini. Kita ini udah 30 tahun menikah. Oh iya 30 tahun. Kemarin kan tanggal 26. Terus dia bilang gini.
Kau jangan yang biasa-biasa lah. Oke, apalagi ya yang biasa-biasa? Kau bikin yang baru. Akhirnya dia kasih sedikit hint, 30 tahun. 30 tahun. Akhirnya saya ngomong sama yang merangkai bunganya. 30 tahun, 30 mawar. 30 mawar. Ya, yang kemarin kalian lihat di rumah itu 30 mawar itu kan. Jadi waktu nyampe saya hitung-hitung bener. Oh benar, 30. Baru saya bilang, happy anniversary. Tapi saya bersyukur, maksudnya kadang-kadang dia bilang itu loh, gitu, lihat tuh yang saya itu lihat tuh rangkaian bunganya. Jangan jadi satu vendor yang sama terus. Ya kan? Kita kan maunya satu vendor ya udahlah, udah urusan lah. Tapi kita belajar. Amin. Saya bersyukur juga adik ipar saya perangkai bunga. Jadi saya bilang, kali ini dia tahu apa yang saya mau. Ya saya cuma ngomong sama dia. Dengan kata lain begini saudara. Coba perhatikan ayat ini. Allah mengutus anaknya yang tunggal. Kata anak tunggal di sini bukan kayak saya punya anak Esther, bukan. Atau ibu Erna punya anak Ivan. Tunggal satu-satunya. Bukan itu artinya. Arti kata tunggal monogenes artinya begini. Jenis ini tidak pernah ada sebelum dan setelah. This is the only kind of person. Monogenes. Mono itu tunggal, genes itu jenis, kelamin. Jadi jenis satu-satunya ini, yaitu Allah 100%, manusia 100%. Inilah yang namanya monogenes. Allah yang menjadi manusia. Dan ini ditekankan lagi di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Di dalam terjemahan lain, telah menjadi daging. Lalu tinggal di antara kita. Dia bicara tentang Kristus. Kasih Allah ditunjukkan dengan nyata. Dia datang. Nah pertanyaannya begini. Saudara tahu bahwa dia datang kepada musuhnya. Karena pada waktu kita berdosa, kita ini musuh Allah. Roma pasal yang kelima. Jadi bayangkan begini Bapak Ibu. Ini seorang raja. Seperti kita lah ngalamin sekarang di Aceh. Lalu di Tapanuli Tengah. Ya. Perbatasan dengan Tapanuli Utara. Terjadi bencana. Oke. Dan bayangkan saja. Ini saya bukan berarti di sana jahat. Enggak. Tapi gini. Bayangkan bila terjadi bencana. Lalu masalahnya daerah itu adalah daerah yang penuh dengan pemberontak. Yang tidak mau tunduk kepada pemerintah pusat. Yang tidak mau begini dan begitu. Artinya ini orang jahat. Penduduk ini memang layak untuk dilayaklah. Kalau kau mati aja. Kira-kira begitu. Lalu kemudian pemimpin. Kalau kita presiden. Tapi kalau kerajaan itu rajanya datang. Lalu rajanya pergi ke tempat yang terkena wabah itu, lalu kemudian dia membawa sendiri, dia merawat orang-orang yang luka itu, walaupun orang itu jahat sama dia. Dan inilah yang Allah lakukan kepada kita waktu Yesus datang ke dunia. Kata melawat di dalam bahasa aslinya bukan seperti kita kunjungan ke satu rumah. Tetapi seperti dokter yang dipanggil pada waktu orang itu mengatakan, tolong dong keluargaku sedang sekarat. Lalu dia datang dan dia bukan lihat-lihat. Tapi dia datang untuk bertindak dan menyembuhkan. Itulah kedatangan Allah yang pertama di dunia ini. Itulah kata dia dinyatakan, kasih itu dinyatakan secara belak-belakan. Bukan sembunyi-sembunyi. Dia lepaskan jubah kebesarannya. Dia datang untuk melawat. Dia datang untuk berlumpur-lumpur. Berkutat dengan kotoran. Bertarung dengan maut. Untuk menyembuhkan. Dan itulah sebenarnya yang kemudian kita lihat. Kenapa orang Kristen. Kenapa banyak misionaris bersedia mempertaruhkan nyawa mereka. Melayani orang-orang yang sakit. Karena selain itu adalah perintah Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-25. Apa yang kamu lakukan kepada mereka ini, kamu lakukan kepadaku, kata Yesus.
Bapak Ibu, ketika Mother Teresa pergi pertama sekali ke Kalkutta, orang kota itu benci sekali dengan apa yang dikerjakan oleh Mother Teresa. Padahal Kalkutta itu dianggap waktu itu di zaman tahun 80, the armpit of the world. Keteknya dunia. Artinya di situ begitu kotor, begitu busuk. Kalau setiap hari kita di pasar, pagi-pagi pihak kebersihan serokin sampah. Kalau di Kalkutta serokin mayat. Orang mati gelimpangan, miskin. Jatuh di got, gak ada yang ngurus. Gak ada yang ngurus. Dan kemudian Mother Teresa dari Eropa, dia pergi ke sana. Dia rawat orang-orang yang kusta itu. Tetapi apa yang terjadi? Didatengin sama tua-tua kota. Dia bilang, kenapa kamu baik sama kami? Wow, dia bilang gini. Dia gak bilang, syukur gue baik sama lu. Enggak. Terus dia bilang gini, saya datang karena saya mencintai kalian. Dan itu gak pernah ada di dalam gambaran masyarakat sana. Saudara, kenapa kita mau pergi ke sana? Kenapa tadi Cindy Lou mau ngomong sama si Grinch itu? Sederhana, karena kasih. Kasih itu tidak sekedar kita ngomong misterius atau simpan dalam hati. Tapi harus kita ucapkan, harus kita ungkapkan, harus kita deklarasikan, saudara. Inilah Natal, yaitu perwujudan kasih Allah yang kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi pada hari ini kalau saudara merasa apakah Tuhan mengasihi saya, dompet saya kosong Tuhan. Saya masih nggak tahu mau bagaimana nanti melewati akhir tahun ini. Atau Tuhan kau lihat ini keluarga saya. Oh Tuhan ada pergumulan di dalam diri saya. Oh ada kesehatan saya yang belum sembuh-sembuh sampai sekarang Tuhan. Apakah engkau sungguh mencintai aku? Jawabannya iya. Amin. Jangan pernah meragukan tuh. Jangan pernah mau terima tipu daya iblis yang mengatakan, kalau kamu baik baru Tuhan sayang sama kamu. Kalau sekarang kamu lagi sulit, siapa tahu kamu berdosa. Seringkali ini kegagalan orang Kristen terutama mindset teologi Pantekosta. Kalau kita sedang dalam kondisi susah, kita selalu tanya, dosa apa ya? Gue salah apa? Gue dosa apa? Kadang-kadang gak ada. Kadang-kadang memang Tuhan mau memproses saudara, mendewasakan saudara untuk menyatakan dirinya lebih nyata lagi kepada kita. Makanya ada kisah Ayub. Gak semua penderitaan itu lahir karena kita jahat. Allah, Yesus mencintai saudara. Dan dia ingin menyatakan dirinya kepada saudara. Perhatikan ayat 10. Yang kedua saudara, kita bicara mengenai kasih itu mendamaikan. Bicara mengenai rekonsiliasi. Bahwa Natal tidak berhenti hanya sekedar bayi di palungan. Lalu kita mengucap syukur dengan apa yang terjadi di palungan. Tetapi ada yang lebih besar lagi saudara. Ayat 10 dikatakan begini. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang mengutus anaknya sebagai apa? Ayo sama-sama katakan pendamaian. Pendamaian bagi dosa-dosa kita. Pertama Bapak Ibu lihat ini. Inisiatif siapa? Di ayat ini. Tuhan. Ingat, Allah yang berinisiatif, bukan kita yang berinisiatif mencari Allah. Di Roma dikatakan tidak ada satupun orang yang mencari Allah. Tidak ada. Allah yang mencari kita. Allah yang mencari kita. Pada waktu kita masih berdosa, Dia telah mencari kita. Yang lari itu bukan Tuhan, kita yang lari dari Tuhan. Tuhan mencari kita. Tetapi yang kedua yang luar biasa, ini esensi daripada misi Tuhan. Pendamaian. Nah kata pendamaian ini hilasmos. Ini diterjemahkan agak berat bahasa ini dalam bahasa Inggris. Propitiation. Apa itu propitiation? Propitiation itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai pendamaian. Apa maksudnya pendamaian di sini Bapak Ibu? Pendamaian itu didefinisikan memberi persembahan kurban untuk memuaskan keadilan, meredakan murka,
dan memulihkan hubungan yang pecah. Yesus melayani kita sebagai pendamaian, berarti Yesus adalah kurban untuk memuaskan keadilan Allah. Di mana? Di kayu salib. Ketika dia mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena hari itu, Yesus bertindak sebagai kurban, pemuas keadilan Allah. Karena harus ada yang menerima murka Tuhan, supaya dia bisa memberikan pengampunan. Harus ada dulu yang membayar murka itu. Dan murka itu dibayar oleh Yesus ketika dia mengatakan, sudah selesai. Tetelestai, lunas. Satu kali ada orang yang skeptik bilang begini, dari mana saya tahu Pak bahwa saya salah, dia ampuni dosa saya? Dari mana saudara tahu? Gak ada buktinya kan? Kecuali satu, perkataan Yesus. Sama dengan begini, ilustrasinya paling gampang begini. Saudara pergi ke mall, ke department store. Saudara pilih-pilih baju. Lalu kemudian saudara bayar di kasir. Semua beres, saudara bawa tentengan. Betul? Mau keluar dicegat sama security. Bapak mencuri. Bapak shoplifting. Nguntil. Benar? Diraba. Gak ada. Itu belanjaan, buka. Dari mana saudara bisa buktikan bahwa saya tidak mencuri? Dari mana? Struknya. Nggak bisa bilang gini, iya tadi kan aku udah dibilang sana bahwa ini udah boleh. Aku udah bayar. Dari mana saudara tahu bahwa saudara bayar? Cuman satu, struknya. Struk itu menunjukkan kamu telah lunas apa tidak. Kadang-kadang kita keluar bunyi tweet gitu kan. Weh, artinya ada barang yang berharga yang diambil, dicurigai, Anda mengambil barang itu tidak bayar kan begitu. Pakai pengaman itu loh. Nanti waktu tweet kan dibilang, Pak tolong dong dibuka kan belanjaannya kan. Coba lihat struknya Pak. Dia lihat struknya. Ketemu kan barang itu? Sensornya kan? Waktu disensor, dia kan gampang caranya. Lihat struknya, samain. Sama enggak? Oh iya, udah dibayar. Angkat. Anda bebas. Sama. Dari mana saya tahu saya sudah diampuni? Bukan perasaanmu yang bilang. Jangan pernah percaya perasaanmu ini. Ini harus tunduk kepada ketaatan. Yang membuat saudara tahu bahwa saya sudah diampuni cuma satu. Firman yang mengatakan, dosamu telah diampuni. Amin saudara. Ketika kita merayakan Ekaristi, perjamuan kudus, itu membantu kita mengingatkan senantiasa, Tuhan sudah mati buat saya. Dosa saya sudah diampuni. Berikan pujian kepada kita, haleluya. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, Natal berarti rekonsiliasi. Pendamaian. Kita dulunya jahat, kita dulunya musuh Allah. Mungkin pada hari ini bahkan engkau datang merasa engkau bersalah. Engkau merasa tidak cukup baik. Engkau merasa ada dosa masa lalu yang terus menghantui dirimu. Dan engkau mengatakan, layak gak ya saya ini untuk menerima kebaikan Tuhan? Jawabannya layak. Kenapa? Sederhana. Jembatannya sudah dibangun. Tuhan sudah memulihkan. Saudara tidak perlu lagi hidup dengan ketakutan dan merasa rendah diri. Saudara cuma perlu satu saja. Jembatannya sudah di jalan, ayo nyebrang aja. Pakai jembatan itu. Berdiri di atas korban Yesus Kristus. Setiap kali saya nginjil, saya selalu bilang begini. Setelah saya gambar jembatan tadi. Ini kamu di sini, ini Yesus kasih karunia-Nya. Lalu Yesus jadi jembatan salib. Jembatan menyeberangi jurang itu. Saya bilang begini, ini kabar baik. Jembatan sudah ada. Tapi ada kabar buruk. Apa kabar buruknya? Kamu masih di seberang. Itu kabar buruknya. Dan sangat bodohlah manusia yang sudah tahu ada jalan jembatan. Lalu dia terus diam di sini. Dia nggak nyebrang. Karena memerlukan iman untuk kamu menyeberang.
di jalan yang Tuhan telah tetapkan. Rekonsiliasi sudah diberikan oleh Tuhan. Tetapi sekarang pertanyaannya, apakah kita bersedia menjalani rekonsiliasi itu? Karena kalau rekonsiliasi berarti gini, saya melepaskan pengampunan, saya juga menerima pengampunan. Sebagaimana Kristus telah mengampuni saya mengampuni dia. Sangat indah sekali ketika Pak Simon mengatakan begini, kamu sudah didamaikan kan? Kenapa kamu masih berusaha untuk menahan amarahmu dan kamu tidak mau mengampuni saudaramu yang lain? Ingat kemarin, pendamaian di hati masing-masing, di antara kamu. Jadi saya sudah didamaikan, Pak Stefan sudah didamaikan, Daniel sudah didamaikan. Siapa saya yang menahan pengampunan kepada dia? Itu loh artinya. Siapa saya yang tidak mau menerima maaf dari Stephen? Siapa saya yang merasa diri lebih tinggi dari mereka karena saya mungkin kulitnya lebih baik? Enggak. Kita semua telah didamaikan. Karena itu saudara-saudara sekalian, jembatan sudah selesai, kita sudah didamaikan. Mari kita mengambil keputusan ini. Be reconciled with God. Beri dirimu didamaikan kepada Tuhan dan kepada saudaramu satu sama lain. Amin. Dan yang terakhir saudara, bahwa kasih itu mengalir. Nah ini yang menjadi satu misi kita pada hari ini. Apa kado pendamaian itu Bapak Ibu? Dikatakan ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Perhatikan frasa ini, jikalau maka. Jikalau kita sudah diampuni, jikalau Allah begitu mengasihi kita, maka kamu berhak dan kamu harus mengasihi orang lain. Jikalau. Dan karena Kristus sudah mengampuni kita, karena Kristus sudah mengasihi kita, maka saya mengasihi saudara-saudara saya yang lain. Saudara-saudara sekalian, bukan begini, kalau saya mengasihi kamu, saya diberkati. Enggak. Karena saya telah dikasihi Allah, saya harus mengasihi kamu. Tidak ada alasan saya menahan kebencian saya. Amin. Tuhan Yesus mengundang kita bukan untuk menjadi bak penampungan, melainkan menjadi saluran. Jangan mau cuma jadi reservoir, nampung terus berkat Tuhan, tapi menjadi channel of blessing. Salurkan terus. Kamu terima banyak, salurkan saja. Salurkan, salurkan. Dan saudara-saudara, setiap tahun ini kebiasaan kami. Dulu karena rumah kecil, barang banyak, tiap akhir tahun saya tanya sama Esther, Esther mana barang kamu yang akan kamu donasikan? Mau ke jemaat, mau ke orang yang prasejahtera, kumpulkan. Mainan, pakaian, sepatu, buku, kumpulkan. Sama juga Ibu Vivi, sama juga saya. Nah di situ seringkali kita punya alasan, ini kan masih bagus. Ya memang masih bagus, mesti kamu kasih yang bagus, jangan kamu kasih yang udah rusak-rusak. Yang kedua, aduh ada memorinya di sini. Nah itu. Tetapi ada sesuatu yang kami tinggalkan. Di setiap Natal ada satu box yang orang akan selalu tanya, ini sepatu lucu. Sepatu siapa? Ah ini sepatu Esther waktu dia 3 tahun. Cuman itu satu yang kami pegang. Sisanya sudah giveaway. Giveaway. Beri, kamu akan diberi. Mari kita menjadi saluran air itu. Air ditampung, salurkan kepada kita anytime. Anytime. Kita menyalurkan. Kapan Pak biasanya? Ayo, kapan? Pada waktu istrimu cerewet. Hai suami-suami, di situ lepaskan kerannya. Pada waktu suami-suami marah dan menuntut, demanding kepada istrinya. Di situ istri, lepaskan, buka keranmu. Pertanyaannya selalu ini. Kalau di torrentnya nggak ada isinya, mau dibuka apa? Artinya setiap hari, ayo isi. Isi
restoran saudara, isi tangki kasih saudara, isi tangki kasih pasangan saudara, isi tangki kasih anak saudara. Gimana caranya Pak? Belajar bahasa kasih. Tahun depan kita akan ajarkan kepada saudara bagaimana mengisi tangki hak kasih kita. Karena sama seperti ATM, kalau kita cekcok, kita berusaha menarik dari tabungan. Lah, kalau si istri mau menarik tabungan pengampunan dari suaminya, suaminya nggak pernah isi, apa yang terjadi? Saldo Anda kurang mencukupi, kan begitu aja. Nah Bapak Ibu, makanya saya bilang, saya belajar ini dari istri saya. Saya bilang, kamu punya bahasa kasih apa? Oh, saya punya bahasa kasih kata-kata yang membangun. Makanya saya belajar kepada dia. Saya memberikan kata-kata yang membangun. Dia kalau sudah dikasih kata-kata membangun, udah penuh kasihnya, udah cukup reservoirnya. Nah, jadi kalau kapan-kapan saya punya masalah sama dia, pasti selalu ada pengampunan. Gitu, amin. Nah, kalau saya dikasihnya karena dikasih hadiah, jadi dia suka kasih hadiah sama saya gitu kan, ya, dipeluk, dipijit-pijit. Karena bahasa kasih saya itu physical touch. Dia belajar berbicara kepada saya dengan bahasa kasihnya saya, bukan bahasa kasihnya dia. Karena kalau dia mengkhotbahi saya lebih jago khotbah kan. Kan nanti kita dari perang khotbah. Nah dulu kalau kita ribut pertama waktu kawin, kita perang ayat. Wah ini udah kayak perang bintang saudara. Satu pakai ayat ini, satu pakai teologi ini. Wah kacau deh. Dan dia bilang pokoknya walaupun saya bisa S3 doktor saudara, kalau diskusi sama dia selalu menang. Be reservoir and be a channel. Jadi jangan cukup puas hanya jadi reservoir menampung kasih Tuhan. Ayo kita pergi. Cindy Lou saya katakan tadi adalah teladan bagaimana menjadi channel kepada orang yang paling gak bisa dicintai. Dimusuhi satu kota saudara. Grinch itu dimusuhi satu kota. Tapi ada satu anak yang bisa mengubah orang yang paling jahat ini, paling perusak ini, bisa pergi dan menjangkau. Hari ini, siapa orang yang mungkin sulit untuk menerima kasih Allah? Mungkin orang tua saudara. Mungkin pasanganmu. Mungkin tetanggamu. Mungkin atasanmu. Mungkin partnermu. Partner bisnis. Whoever it is. Mari kita mau mengatakan, Tuhan, Yesus sumber kasih itu. Aku terhubung. Lalu aku akan membuka keran itu. Jadi apa yang kita lakukan untuk kita bisa menjadi saluran? Satu, beritakan, proclaim, and demonstrate. Saya mau tutup dengan satu kisah ini. Saya suka kisah-kisah misi Bapak Ibu. Saya senang kalau udah bicara misi. Dan salah satu kisah yang favorit saya adalah dua orang pria dari gereja Moravian. Moravia itu di Eropa Tengah. 99% jemaatnya itu jadi misionaris. 99%. Di masa pada waktu masih ada perbudakan. Ada dua orang melamar jadi budak. Pergi ke daerah Karibia. Biasanya orang budak itu orang kulit hitam. Pada waktu itu. Tapi dia adalah orang kulit putih. Dan dia mengatakan kepada gembalanya, Pak, aku mau pergi ke daerah itu. Tapi jalan satu-satunya cuman lewat menjadi budak. Dan mereka berdoa. Lalu kemudian gembalanya mengizinkan. Dan kalau mereka jadi budak gak akan pulang. Bisa mati di sana. Ini ada dua anak ini. Dan keluarganya semua nangis. Aduh kamu gak akan kami lihat lagi. Anak muda ini berbicara dan mengatakan kiranya anak domba yang telah tersembelih itu layak menerima upah penderitaan dan kesengsaraan saya. Itulah yang selalu menjadi doa saya. Saya bilang Tuhan, gak ada yang terlalu berat. Saya kadang-kadang bilang Tuhan,
Ngapain ya gue bikin begini? Tapi Bapak Ibu, biarlah kiranya anak domba Allah ini yang akan layak menerima semua pujian kita. Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk Yesus yang telah mati bagi kami. Ampunilah kami akan kekerasan hati kami kalau kami tidak mau berdamai. Kami masih menyimpan kekecewaan kami, sakit hati kami. Tapi biarlah pada hari ini arahkanlah hati kami kepada kasih yang melimpah, kasih yang gamblang di kayu salib, kasih yang begitu nyata Engkau singkapkan. Dan Tuhan, biarlah kiranya Engkau sendiri yang akan menerima kemuliaan ini.